Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Kiranya yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat cuplikan video singkat yang sangat menyedihkan saudara. Seorang murtadi atau seorang perempuan yang pindah agamanya, namun ia mengalami tantangan di dalam keluarganya. Saudara, dalam memutuskan untuk mengikut Yesus bukan sebuah perkara mudah. Yesus berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itu yang selamat. Disinilah perempuan ini juga mengalami hal yang sama. Ketika ia memutuskan untuk mengikut Yesus, ia dihina, ia ditolak, dan tidak dianggap sebagai anak lagi di dalam keluarga. Seperti apa cuplikan videonya? Inilah dia. Gue sampai bikin kakak sendiri nih. Nama gue sendiri di kartu keluarga karena dicoret dari kakak gara-gara pindah agama. But it's okay. Gue berpegang di Mazmur 27 ayat 10. Walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyebut aku. Tenang aja, kalau kita udah gak hidup sama Tuhan Yesus, udah ngambil jalan mengikut Tuhan Yesus, semuanya dijamin kok, ada kejaminan keselamatan. Jadi, God bless you. Pada cuplikan video yang baru saja kita saksikan teman-teman, seorang wanita yang namanya dicorek di dalam kartu keluarga orang tuanya. Kemudian ketika namanya dicorek di dalam kakak keluarganya, ia berkata, it's okay. Ia berpegang pada Mazmur pasal 27 ayat 10. Di sana dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhanlah yang menyelamatkan aku. Saudara, sungguh luar biasa satu pernyataan murtadin ini terkait dengan keyakinannya kepada Allah, bahwa ia tidak akan pernah goyah atau goncang imannya sekalipun tantangan itu ada dalam kehidupan pribadinya sendiri. Teman-teman sekalian, yang perlu kita petik dan pahami di dalam cuplikan video yang baru saja kita lihat, ya, yang pertama adalah dari sisi perempuan ini, ia memiliki satu kekonsistensi diri dan tidak lari pada tantangan yang menggoyahkan imannya terhadap Yesus Kristus, yang memiliki satu komitmen konsisten dengan apa yang dia yakini. Apapun tantangan dari luar, apapun tantangan yang dia alami, ia tetap konsisten dan bahkan ia tidak meragukan Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita ini memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang teguh, serta meyakini Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam pribadinya. Yang ketiga, sekalipun di dalam tindakan keluarganya, dia ditolak, dia didiskreditkan, dan bahkan tidak dianggap sebagai anak, bagi dia itu tidak membuat imannya runtuh pudar kepada Yesus Kristus. Namun justru tantangan itu membuat hidupnya untuk semakin cinta dan bahkan mengasihi Yesus dalam kehidupannya. Kita lihat saudara, sekalipun namanya dicoret di dalam kartu keluarga, dicoret, tidak dianggap jadi anak, ditolak karena memilih Yesus, ia membuat kakak baru hanya sendirian. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, tantangan, ancaman daripada keluarga, wanita ini patut diacungkan jempol bagi dia, bahwa imannya tetap memiliki keyakinan yang kokoh hanya kepada Yesus Kristus. Sehingga ia berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhanlah yang menyelamatkan aku. Ia memiliki iman kepada Yesus Kristus, bahwa yang menyelamatkan dirinya bukan yang lain, bukan Allah lain, bukan nabi lain, namun Yesus Kristus. Kalau saudara ada yang tidak, kalau saudara-saudara yang di luar non-Kristen menolak Yesus,
silakan tolak, namun tunggu akibat daripada penolakan saudara dan saya. Itu dari sisi perempuan ini. Dari sisi keluarga sang orang tua, di sini sebenarnya orang tua tidak harus sekeras itu terhadap anak-anak, karena terkait dengan keyakinan dan iman itu hak mutlak pribadi individu tersebut. Sekali lagi, untuk memilih agama dan keyakinan apa yang diyakini itu adalah sebuah kebebasan dan hak sepenuhnya orang tersebut. Tidak ada satu pautnya terkait dengan keluarga. Ini bicara tentang iman. Namun dari sisi keluarga, hubungan keluarga ayah dan ibu ada hubungannya. Tetapi dari sisi keyakinan, kita bebas memilih keyakinan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan yang kedua, saudara, orang tua di sini sebenarnya ia sedang melawan hukum. Ya, kenapa? Karena setiap warga negara menjamin kemerdekaan dan kebebasan tiap-tiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau sebenarnya di sini orang tua adalah sedang melawan hukum terkait dengan keyakinan masing-masing. Di sini kesalahan orang tua tidak sepantasnya melakukan hal ini. Karena negara Indonesia ini memberi kita ruang, bahkan kesempatan untuk memilih dan meyakini apa yang kita yakini sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Disinilah kita akan bebas, dan negara pun juga menjamin itu, bahwa tiap-tiap penduduk bebas memeluk agama masing-masing. Jadi kesalahan orang tua adalah kurang tepat apabila melakukan hal sekeras ini kepada anak-anaknya. Yang kedua, orang tua adalah sedang melawan hukum terhadap tindakan-tindakan seperti ini. Sekali lagi Yesus berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan, ia yang diselamatkan. Saudara-saudara yang teraniaya oleh karena mengikuti Yesus Kristus, bahkan dihalang-halangi untuk beribadah kepada Yesus Kristus, gereja ditolak, gereja tidak didukung, orang-orang percaya dianiaya. Memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, kita mengikut Kristus harus siap untuk dibenci, untuk ditolak, untuk tidak dianggap sebagai anak. Tapi siapa yang bertahan di dalam penderitaan itu, Yesus berkata, ia yang selamat. Selamat untuk saudaraku yang bertahan di dalam iman dan bertanding untuk melawan tantangan yang ada. Kiranya Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang memberikan engkau kekuatan untuk senantiasa melewati badai dan tantangan yang Anda hadapi. Bersama Yesus, engkau pasti melewatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.